maka perjalanan yang harus ditempuh ribuan tahun ini hanya terjadi sekelepat waktu. Memang kalau dicerna dengan akal yang awam tidak akan pernah masuk akal. Karena sekarang itu kan orang butuhnya ilmiah. Akan tetapi kalau Allah sudah berkuasa, idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah sudah berharap terhadap satu perkara, kun, jadilah, fayakun. wa ba'du fa'labi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi isrina sifat wallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun qani. Tibalah di acara inti yaitu Tablighul Islamiyah yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Muhyiddin SPDI atau Kiplu dari Rangkas Bitung. Dengan segala hormat, falyatafadhal birhurmah, dipersilakan. Dimohon kepada adik-adik agar tenang, tidak ribut. Mari kita dengarkan atau simak tausiah agama yang akan disampaikan oleh akhir Sayyidi wa Sayyihuna Al-Ustadz Kiai Muhyiddin atau Ki Peluh dari Rangkas Bitung. Falyatafadhal birhurmah, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Haji Sulam, Haji Darga yang ngejawab salam insyaallah pada masuk surga. Haji Sulam, Haji Oji yang ngejawab salam insyaallah pada naik haji.
Haji Sulam, Haji Tatang yang jawab salam insyaallah pada lunas hutang. Yang aminnya paling kenceng, hutangnya paling gede. Asani aula indal Basrah. Salam kedua lebih utama menurut ulama Basrah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra abdahu lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa liyuriyahu ayatihil kubra. Wassalatu wassalamu ala habibil murtada wa rasulillahil mujtaba Muhammadinil muntaqa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ahli sidqi wat tuqa. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil dzikra. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil kubra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Wa qala ta'ala aydan subhanalladzi asra bi'abdihi ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Kerumune jaya ya kullu labdin lahu labdul jalala bahwa dzikrun ingda syar'i kullama kasura labdu kasural ajru. Setiap lafaz yang mengandung unsur jalalah ibu bapak itu adalah zikir. Ingda syar'i menurut ilmu syara kullama kasura labdu kasural ajru. Makin banyak mengucapkan lafaznya insyaallah akan semakin banyak mendapatkan pahalanya. Ya Rabbal. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-salatu mi'rajul mu'minin. Wa qala aydan ala inna rajaba shahrullah wa sya'bana syahri wa ramadhana syahru ummati. Wa qala Syekh Ahmad Marzuki fi kitab Nadham Aqidatil Awwam wa qabla hijratin nabiyil isra min makatin laylan li kursi yudra wa bada isra'i urujulis sama hatta ra'an nabiyyu rabban kallama mustafilun 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 tafilun mustafilun 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 abda'u bismillahi wa rahmani wa birahimi daimil isani walhamdulillahil qadimil awwali al akhiril baqi bilan ta'awuli summa salatu wa salamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi
khairu mubtadi wa ba'du fala bihi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi isrina sifah wallahu mawjudun qadimun baki mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun qani wa wahidun wahai qadir muridun alimun bi kulli say sami'unil basiru wal mutskallimu lahu sifatun sab'atun tantadimun. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyyu habibul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil Obratal mukarramin para alimil ulama, para hujaj wal hujajah, asatid wal asatidah, santriyin wa santriyah ma'al jamaah. Insyaallah biidznillah min hadhil lailah ila yaumil qiyamah ma'as salamah wal barakah fid dunya wal akhirah. Amin. Yang saya hormati bil wasilah Bapak RW sekaligus besan saya, namanya sama aja Muhyiddin. Doain Bapak RW mudah-mudahan Allah kabul segala hajatnya, amin. Ini satu kehormatan saya bisa silaturahmi ke BMS, alhamdulillah. Ternyata di sini banyak keluarga saya. Ada Bapak saya Roji dan Ibu Murni, kebetulan beliau adalah kakak ipar saya. Minta doanya untuk putri tercinta Teteh Nabila. Mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya. Mudah-mudahan Allah sehatkan jiwa dan raganya. Allah jadikan putri yang solehah. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang terhormat Bapak Babinsa, Bapak Kartik, Babin Mas, alhamdulillah dari Kapolsek Cipocok Jaya dan juga dari Koramil Cipocok Jaya, alhamdulillah semuanya ikut serta menghadiri Isra Mi'raj. Mudah-mudahan Allah nanti berikan syafaat Rasulullah di yaumil kiamah, amin ya rabbal alamin. Aparat yang bertanggung jawab dunia dan akhirat, insya Allah. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid setempat Baitur Rahman, kita doakan beliau Allah panjangkan umurnya, Allah hasilkan segala maksudnya. Mudah-mudahan Bapak Haji Ahmad Sufiani, mudah-mudahan beliau Allah kabul segala hajatnya, amin ya robbal alamin. Yang saya hormati Bapak Haji Subadri Usuluddin saking Bogek. Wenten Kang Haji tah, Kang Haji Subadri betul wenten. Doakan hasil maksud, amin ya robbal. Maler dulur kula nikune, alhamdulillah kata dulur Pak, kemana-mana kalau banyak saudara itu aman insyaallah. Yang saya hormati juga Bapak RW Komarudin saking Bogek, alhamdulillah dipuni beliau sampun rawuh, mugia Allah panjangkan yuswanya, amin ya robbal. Bapak Lurah Banjar Agung, Bapak Lurah Aan Jajuli, doakan beliau semoga panjang umurnya, mudah-mudahan Allah jadikan pemimpin yang amanah, putra putri soleh solehah segera berangkat ke tanah suci Mekah. Mudah-mudahan pulang dari Mekah masih ada sisa uang untuk membeli sawah dan tanah, masih ada sisa beli mobil yang mewah ya Pak ya, bikin rumah yang megah Pak, ada sisa dikit nambah nikah Pak ya, diajelah nikah Pak, ntar dipentung nanti ya. Selanjutnya yang saya hormati Ustadz Husnul, Pak Haji Asep Kahya
Semoga semua para kesepuhan kita, tokoh-tokoh kita, Allah jadikan pemimpin-pemimpin yang tetap memiliki hati yang sabar. Amin ya rabbal alamin. Para panitia yang sudah menyediakan fasilitas, subhanallah, ini luar biasa. Jika tidak ada kekompakan daripada para panitia, mungkin tidak akan terbentuk acara semewah ini. Luar biasa BMS, mudah-mudahan Allah jadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Kelurahan Kecamatan Cipocok Jaya, Bandar Agung, Pak Kelurahan. Mudah-mudahan Allah jadikan kecamatan, kelurahan yang aman dan sejahtera. Amin. Walaupun tadi sudah disampaikan mengenai pesta demokrasi, saya hanya menitip tanggal 14 nanti gunakan suara kita, karena kita adalah bangsa Indonesia, bangsa yang berwibawa. Jangan coba-coba golput, karena golput itu golongan semaput. Orang kalau sudah semaput stres kesananya. Sayang kalau suara kita tidak digunakan. Silakan datangi TPS masing-masing sesuai dengan surat undangan yang sudah diberikan. Masalah beda pilihan, jangan sampai berjauhan, jangan sampai bermusuhan. Siapapun yang akan terpilih nanti menjadi pemimpin negara ini, tugas kita adalah menjadikan negara ini sebagai negara yang tenang dan aman. Ketiga-tiganya para calon ini orang-orang pilihan. Yang pertama ada Anies Rashid Baswedan. Beliau lulusan New York University. Orang hebat, orang gagah, agamanya lumayan. Yang kedua ada Prabowo Subianto, pernah menjabat sebagai Jenderal Letnan TNI Angkatan Darat di Indonesia bertahun-tahun. Beliau adalah pengaman negeri ini, orang hebat, orang gagah. Yang ketiga ada Bapak Ganjar Pranowo, beliau adalah mantan Gubernur Jawa Tengah, juga orang hebat, orang pilihan. Semuanya calon-calon kita adalah orang-orang yang benar-benar Allah berikan kelebihan. Mari kita doakan semoga ketiga-tiganya selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Jadi orang mau lapi piluan politik, karena orang mah jelema leutik, biasa diuk yang nu leutik. Nu penting mah ketika gering bisa nyuntik. Datang ka imah salaki milu nyuntik. Boga duit saeutik, dagang-dagang plastik. Sugan rada gede jadi bos batik. Keun wae ongkos beak pakai bolak-balik. Yang penting datang ke rumah istri can pernik tanpa lipstik. Betul. Jadi kita mah yang penting hidup itu tidak ada yang syirik. Apalagi kalau kita sampai musyrik. Lobakeun calik supaya deket jeung khalik. Mudah-mudahan jaga di surga orang bisa kabawa calik. Amin. Jadi politik orang mah geus balik di dieu ngompol naliang leutik geus kitu mah. Adil hadirat dan Allah wa yakum ajmain. Selanjutnya yang saya hormati dan saya banggakan para tamu undangan yang malam ini sudah berkumpul bersama untuk meraih ridhonya Allah, mencapai maghfirah Allah dalam rangka menghadiri Tablighul Islamiyah Isra wal Mi'raj Kangjeng Nabi Muhammad SAW, mengambil ibrah dan hikmah dari perjalanan yang sangat luar biasa. Tim Hadroh, mudah-mudahan tim Hadroh sehat semuanya, amin. Dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Yang saya hormati MC Muratibul Awqat, pemandu waktu penata acara. Al-Mukarram Ustadz mantan Presiden Indonesia yang ketiga B.J. Habibie. Mudah-mudahan beliau selalu disehatkan. 6 tahun alhamdulillah beliau kedidik sama saya waktu di pendidikan jenjang SMP dan SMA di pondok pesantren. Sehingga saya bertemu di sini alhamdulillah merasa bangga, merasa puas. Subhanallah. Mudah-mudahan saya titipkan beliau anak saya dan mohon diterima oleh masyarakat semuanya di sini. Bila mana ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Dan mudah-mudahan beliau punya keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Amin. Yang saya hormati tukang son, ini sonnya luar biasa, suaranya empuk ya. Subhanallah. Mudah-mudahan panggilannya tambah banyak, anak-anaknya soleh-solehah, hidupnya istiqomah, mudah-mudahan meninggalnya husnul khotimah.
masuk ke surga Allah dengan salon-salonnya, amin ya robbal alamin. Tadi sono rajaban lagi. Hadirat Allah wa yakum ajmain. Puji mari kita tetap curahkan kepada Allah yang maha suci. Puja tetap kita curahkan kepada Allah yang maha kuasa. Rasa tasyakur mari tetap tanamkan di dalam dada sebagai bentuk bahwa kita adalah makhluk yang pandai bersyukur. Jika kita tidak mencintai dan mensyukuri nikmat yang kecil, kemungkinan yang besar tidak akan bisa dicapai. Karena hanya manusia yang ditambahkan nikmatnya menjadi besar, dialah manusia yang bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Pandai-pandailah engkau bersyukur kepada Allah. Apabila kau tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan, maka Allah akan memberikan azab yang sangat pedih. Jika bersyukur, Allah tambahkan. Jika tidak bersyukur, akan berubah menjadi siksa yang sangat pedih. Bagaimana Ustaz cara memuji kepada Allah? Bukan hanya di saat kita sedang sembuh, bukan di saat kita sedang sehat, bukan di saat kita sedang kaya, bukan kita di saat ada dalam posisi tinggi. Ketika sakit kita muji, ketika miskin kita tetap harus muji. Jangan pernah berhenti memuji kepada Allah. Karena catatannya orang kalau sudah berhenti memuji, tanda tanya orang ini sudah ingin dipujian. Betul apa betul? Tinggal digojodin aja di depan musola, tutupin pakai boeh, pujiin la ilaha illallah la ilaha. Itu orang yang sudah nggak mau muji. Ustaz, gimana caranya memuji kepada Allah? Banyak cara. Ketika ibu mendapatkan setoran dari suami ibu kecil, maka ibu harus memuji. Alhamdulillah hari ini dapat uang 150.000, mudah-mudahan besok Allah ganti menjadi 150 juta. Ya robbal. Ini dikasih uang kecil manyung, dikasih gede menye. Sampai suaminya bingung pas ditelek-telek, diliatin, dideketin, ternyata manyungnya udah bawaan pabrik. Nauzubillah. Syukurin bu ya, nikmat dari Allah. Ibu punya suami agak ganteng dikit, tetangga mah agak jelek. Ibu punya suami agak putih dikit, tetangga mah suaminya hitam banget. Pas ngeriung gerajaban malam-malam ngumpetin berkat 10 gak ketahuan dia bu. Kan hitam bu. Beruntung ibu dapat suami yang ganteng, dapat suami yang cakep, dapat suami penurut. Beruntung. Itulah puji. Maka mohon, sebelum Allah memberikan azab yang pedih kepada kita, jangan pernah berhenti untuk terus memuji kepada Allah. Yang kedua, salawat teriring salam semoga selalu tercurah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita sebagai umatnya minal dhalalah ilal hasanah, minal dhulumati ilan nur. Bil wasilah adanya ajaran Kangjeng Rasul, kita bisa membedakan Bapak mana yang haram dan mana yang halal, mana yang baik dan mana yang buruk. Andai kata Rasul tidak diutus ke alam dunia, seperti apa keadaan manusia zaman sekarang? Sudah krisis akhlak, dekadensi moral yang berlebihan. Beruntung Rasul diutus ke dunia. Lalu kepada siapa beliau mewariskan ilmunya? Al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Guru ngaji kita, ustadz kita, kiai kita, mereka ini adalah the next generation of prophets, generasi penerus dari para nabi. Yang perlu kita tasyakuri bahwa di hadapan kita masih ada orang-orang yang peduli dengan agama. Sehingga ketika kita kemusibahan, keluarga kita mengalami kematian, merekalah yang berjalan di pelopor barisan terdepan, siap memandikan jenazah, siap mengkafani, siap menyolatkan, siap menguburkan, sampai mentalkinkan. Semua adalah orang-orang yang telah diberikan kepercayaan oleh Allah untuk meluruskan ajaran agama sebagai generasi penerus dari Kangjeng Nabi Muhammad. Deketin tuh bu ya, caketan ulama aja di Aldohi, aja di Seneni, niki masyarakat kiai je hewa be benci be. Ngedeleng kiai arep ngeropok nggawa santrine, kok setan berkat lewat. Apa-apaan? Ada setan berkat lewat, jangan seperti itu bu. Walau bagaimanapun juga kiai kita adalah kompas kita. Karena ketika kita memiliki satu kebutuhan, maka yang kita datangi adalah orang-orang yang paham dengan agama. Secara kecil kita minta satu petunjuk kepada orang-orang yang paham. Satu contoh, ketika kehidupan kita ada dalam masalah,
Ketika kita ingin menjalani satu kehidupan yang lebih baik lagi, maka sebagai guru spiritual yang kita dekati adalah mereka orang-orang yang memiliki ilmu agama. Betul apa betul? Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qudisa Sirruh pernah berkata dalam manaqibnya, apa kata beliau tentang keistimewaan seorang kiai? Kun ma'allahi, jadilah engkau sebagai seseorang yang dekat dengan Allah. Fa illam takun ma'allahi, akan tetapi jika kau tak bisa dekat dengan Allah, kun ma'aman ma'allahi, jadilah engkau manusia yang dekat dengan orang-orang yang selalu dekat dengan Allah. Fa innahu yusiluka ilallahi, maka sesungguhnya mereka lah yang mengabulkan dan melanjutkan serta menembus doamu yang dititipkan kepada mereka kepada Allah. Mereka berhati suci sehingga doanya dikabul oleh Allah. Kan kita mah boro-boro doa dikabul. Kadang-kadang dagang dikit, belajar dagang pulsa, habis salah kirim mulu, Bu. Belajar naik ojek, ngojek jadi Grab, habis sama tilang etle. Betul apa betul? Tuh, ikut kerja bisnis sama orang ke Jakarta, malah nyasar ke Lampung. Habis modal. Ikut bangun rumah, pala kebentur sama bata, dijahit palanya. Diongkosin 100.000 sehari, ngejahit kepala 1 juta, tekor deui bae. Maka kenapa hidup kita tidak pernah lurus? Inilah faktornya adalah yafirruna minal ulama'i wal fuqaha. Kita sudah jauh dengan para ulama, dengan para orang-orang cerdas. Kita setelah menjauhi mereka, dekati mereka sebagai orang-orang penuntun kompas kita. Jika bukan para alimil ulama, jasa-jasa mereka, maaf, malam ini tidak akan terbentuk acara PHBI seperti ini. Betul? Dan hanya mereka yang paham tentang hal itu, Pak. Dalam kitab Dardir karangan Syekh Najmuddin Al-Ghaiti ala qissati Mirajil Akbar, Isra Mi'raj diabadikan dan dikatakan oleh beliau ini adalah mukjizat terbesar kedua setelah Al-Quran. Maka wajib percaya hukumnya bahwa Rasul pernah mengalami perjalanan Isra dan Mi'raj. Apa itu Isra, Pak? Isra berjalan di atas tanah, Mi'raj berjalan kemudian ke atas langit. Isra dalam perjalanan di atas tanah, beliau mengalami sebelum berangkat Allah menyuruh malaikat Jibril untuk dioperasi. Dari dioperasi itulah diambillah kemudian manah beliau, kolbu beliau, hati beliau, disucikan, dicuci dengan menggunakan air jam-jam oleh para malaikat, diturunkan dan dikocorkan 4 sifat, ilman, yakinan, hilman, kemudian satu lagi hilman, 4 sifat dikocorkan ke dada Rasulullah SAW. Beres, lalu malaikat Jibril pun menghadirkan buruk. Apa itu buruk? Sebuah kendaraan berbentuk kuda, memiliki sayap, dimustak dari lafaz barkun yang artinya kilat. Kecepatan buruk adalah secepat kilat. Maka perjalanan yang harus ditempuh ribuan tahun ini hanya terjadi sekelepat waktu. Memang kalau dicerna dengan akal yang awam tidak akan pernah masuk akal, Pak. Karena sekarang itu kan orang butuhnya ilmiah. Akan tetapi kalau Allah sudah berkuasa, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah sudah berharap terhadap satu perkara, kun, jadilah, fayakun, maka jadilah. Apa yang menurut Allah tidak bisa? Buktinya kepala besar bisa keluar dari lubang yang sangat kecil. Itu kuasa Allah. Siapa? Kita semua. Kan kita keluar dari lubang yang kecil, Pak. Kepala kita gede pada saat itu. Betul apa betul? Coba jajal kuari, Pak, asup deh kadinya bisa mual. Kuasa Allah. Betul apa betul? Jadi bagi Allah tidak ada yang mustahil, hadirin. Maka perjalanan Rasul pun mual mungkin bisa terjadi jika Allah tidak berkuasa. Perjalanan berikutnya setelah buruk dihadirkan, Rasul pun kemudian mengendarai, menunggangi buruk bersama para malaikat. Di satu tempat malaikat Jibril menyuruh Rasul berhenti. Wahai Muhammad, Injil, turunlah engkau di sini, sholatlah engkau di sini. Papa'ala, maka mengerjakan sholat Rasul 2 rakaat. Selesai sholat, pantolakol buroku, kembali bertolak buruk. Di perjalanan malaikat Jibril bertanya kepada Rasul, wahai Muhammad, atadri aina shallaita? Di manakah tadi engkau sholat, wahai Muhammad? Kata malaikat Jibril,
Malaikat Jibril pun akhirnya menjawab, karena Rasul menjawab tidak tahu. Mohon maaf Jibril, aku tidak tahu di mana tadi kita sholat. Padahal beliau tahu dan lebih tahu dari malaikat Jibril. Luar biasanya Nabi kita ini tadarru dan tawadu. Beliau selalu merendahkan diri, yang padahal beliau lebih paham dibanding dengan malaikat Jibril. Tapi beliau selalu berkata, qala Muhammad, la dan la. Artinya apa? Beliau tidak mau memperlihatkan sifat sombong. Beda dengan umatnya, belum ditanya udah jawab duluan. Betul Pak? Maka pertama kali sholat Rasulullah di kota Madinah. Kota kedua, lalu kemudian turun lagi Kanjeng Nabi. Di situ kata malaikat Jibril, engkau sholat di kota Madyan. Kota Madyan, Madinah, Madyan. Yang ketiga, beliau sholat di Gunung Turisina, tempat di mana Nabi Musa alaihissalam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa kallamallahu Musa taklima. Tempat keempat, malaikat Jibril pun menyuruh kembali kepada Rasulullah, ya Muhammad, Injil turun kau di sini. Maka sholatlah Rasul 2 rakaat. Selesai, fantolakal buroku. Di jalan Rasul pun ditanya kembali oleh malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, atadri aina shallaita, wahai Muhammad, di manakah tadi Tuhan sholat? Rasul menjawab, aku tidak tahu Jibril. Shallaita fi baitil lahmi, barusan engkau sholat di kota Baitul Lahmi. Apa itu kota Baitul Lahmi? Tempat lahirnya seorang Nabiullah Isa alaihissalam dari rahim seorang ibu bernama Siti Maryam, di desa Nazaret dekat kandang domba, sekian kilometer sebelum Palestina. Disebutlah Baitul Lahmi. Bait artinya rumah, lahmi artinya daging. Kalau disatukan, rumah yang penuh dengan daging. Tapi kita ke Eropa sekarang udah nggak nemu yang namanya Baitul Lahmi Pak. Sudah dirubah, sekarang adanya Bethlehem. Itu Baitul Lahmi asalnya. Karena di sana kita nanyain Musa nggak nemu, adanya Moses. Nanyain Yusuf adanya Yosef. Nanyain Yunus adanya Yones. Nanyain Muhammad adanya Ahmed. Nanyain Daud adanya David. Nanyain Jibril adanya Gabriel. Nanyain Mikail adanya Michael. Nanyain Suherman adanya Camong di sana tuh Pak. Perubahan nama-nama ini, siapa pelopornya? Mereka lah orang-orang Yahudi yang dulu datang di akhir abad ke-12 Masehi, ketika Daulah Bani Abbasiyah mengalami satu kehancuran pada detik-detik akhir kekhalifahan, diserang oleh 3 kerajaan besar, Mughal dari India, Mongol dari Cina, di bawah pimpinan Kaisar Genghis Khan. Yang memimpin pasukan pada saat itu adalah Hulagu Khan yang terkenal dengan tentara Tartarnya, mencuri perpustakaan Islam, dihancurkan Baghdad pada saat itu, semua buku dibakar, semua buku dibawa, dicuri, sebagian dijadikan jembatan penyeberangan di Sungai Tigris yang berjarak 1900 km. Itu buku-buku karangan umat Islam seperti karangan Ibnu Khaldun, karangan Ibnu Sina, karangan Ibnu Rusyid, karangan Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi, semua orang-orang gagah lahir di Daulah Bani Abbasiyah. Buku-bukunya dibawa oleh mereka yang menjajah sampai Sungai Tigris. Bapak pada saat itu penuh dengan buku-buku yang dijadikan jembatan penyeberangan oleh tentara Tartar di bawah pimpinan Hulagu Khan. Ini terjadi dalam sejarah Islam pada akhir abad ke-12 Masehi, ketika Daulah Bani Abbasiyah yang berkuasa 500 tahun atau 5 abad ini mengalami satu kehancuran atau the vacuum of power, kekosongan kekuatan. Selanjutnya, setelah buku tersebut dibawa ke masing-masing daerahnya, mereka angkat kembali. Bukunya sama, pengarangnya juga sama, cuma nama dirubah. Seperti karangan Ibnu Sina yang terkenal dengan ketobiban dan kedokteran, Avicena yang ada di Yunani, bukan Ibnu Sina. Karena Ibnu Sina dirubah namanya menjadi Avicena. Ibnu Rusyid menjadi Averroes. Salahuddin Al-Ayyubi, seorang panglima besar Islam, jenderal, mahajenderal, mampu menyebarkan Islam sampai ke Andalusia, sampai ke Mesir. Di akhir abad ke-14 Masehi, beliau dikejar-kejar oleh tentara Inggris untuk dibantai, untuk dibunuh. Pada akhirnya tidak diketemukan, makomnya pada saat ini pun tidak diketemukan oleh mereka. Sehingga saking bencinya, Salahuddin Al-Ayyubi pun ditokohkan di sana dengan sebuah tokoh
film kartun dengan beralaskan sajadah terbang, teko ajaib, dan adanya seorang jin besar bernama Saladin, aslinya Salahuddin Al-Ayyubi. Subhanallah. Dari sejarah ini kita bercermin bahwa ternyata kehidupan ini dimulai dari orang-orang cerdas. Terkenal satu ulama pada saat Daulah Bani Abbasiyah mampu mencatat dan menulis 40 lembar buku per hari, Pak. Maka wajar jika perpustakaan di Cordoba sampai miring itu namanya gedung, saking banyaknya buku yang disimpan oleh ilmuwan-ilmuwan pada masa Daulah Bani Abbasiyah. Sampai sekarang nama-nama itu tidak kita temukan. Bani Israel dalam Al-Quran, di sana sudah jadi Israel, Pak. Gak ada Bani Israel, adanya Israel. Semua nama-nama tersebut diambil dan diplesetkan dari nama-nama Islam. Inilah Baitul Lahmi. Jadi bait itu rumah, lahmi itu daging. Sejarahnya panjang kalau saya ceritakan, karena ini melibatkan Nabi Zakaria dan Imron, bapak daripada Siti Maryam, sampai melahirkan Siti Maryam. Akhirnya Siti Maryam pun diperebutkan, disimpan di sebuah gubuk. Pada saat itu Nabi Zakaria yang merawat karena Imron keburu pupus, keburu mati, keburu wafat. Akhirnya Siti Maryam bayi pun dirawat oleh Imron dan oleh Nabi Zakaria dan istrinya. Disimpan di sebuah gubuk yang tidak jauh dari kota tersebut, dari Baitul Lahmi. Nah, ketika di gubuk tersebut, Siti Maryam kecil ditengok oleh Nabi Zakaria. Setiap pagi ditengok, setiap sore ditengok. Setiap Nabi Zakaria menengok Siti Maryam kecil di gubuk tersebut, ini tiba-tiba secara aneh sudah ada makanan enak, sudah ada buah-buahan segar. Sehingga Nabi Zakaria bertanya kepada Siti Maryam, "Wahai anakku, siapakah yang menyimpan dan membawa makanan ini?" Siti Maryam umur 2 tahun pun bicara dengan lantang, "Allah yang telah mengirim makanan ini ke tempat saya." Maka dari situlah dikatakan Baitul Lahmi, rumah yang penuh dengan daging. Itulah sejarah Baitul Lahmi yang tertuang dalam buku Ala Qissati Mirajil Akbar karangan Syekh Najmuddin Al-Ghaiti atau yang sering disebut Syekh Dardir. Dalam pondok pesantren Salafi ini sering dikaji di setiap bulan Rajab untuk mengenang dan memperingati bahwa Isra Miraj itu benar adanya. Meski segelintir orang tidak paham dan tidak percaya tentang Isra wal Mi'raj, akan tetapi kita semua harus mengetahui dan harus memahami agar keimanan kita bertambah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, terakhir Rasul sholat di kota Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa. Buruk pun ditambatkan di depan masjid, semua berjamaah di depan. Di dalam masjid Rasul yang mengimami. Malaikat turun, para nabi yang sudah tidak ada pun hadir, ingin diimami oleh manusia termulia di alam dunia. Selesai sholat berjamaah, perjalanan pun dilanjutkan para jamaah. Akhirnya malaikat Jibril pun membawakan tangga kencana dari surga Firdaus yang berteteskan intan-intan mutiara, intan yakut, intar jabarjat, membentang dari Masjidil Aqsa sampai ke babus samawat, pintu langit pertama yang dijaga oleh Nabi, yang dijaga oleh malaikat Sulaiman. Bertemu Rasul dengan malaikat Sulaiman, "Izin, saya mau ke langit pertama." "Silahkan ya Rasul." Di langit pertama, jarak dari dunia ke langit pertama, Bapak Ibu, itu kalau diukur secara ilmiah 500 tahun perjalanannya. Dari langit pertama, kedua, ketiga, semua 500 tahun. Jika dikali 7 lapis langit, maka berarti 5 kali 7 sama dengan 3.500 tahun perjalanan. Maka bisa ditempuh dalam hanya sekelepat malam, hanya sedikit waktu. Ini luar biasa. Di langit pertama Rasul bertemu dengan dengan Nabiullah Adam alaihissalam. Di langit kedua beliau bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Di langit ketiga beliau bertemu dengan Nabi Yusuf. Langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima beliau bertemu dengan Nabi Harun alaihis. Langit keenam beliau bertemu dengan Nabi Musa. Di langit ketujuh beliau bertemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihis. Di langit kelima terjadi komunikasi. Di langit keenam, berkomunikasilah Rasul dengan Nabi Musa. "Assalamualaikum ya Musa." "Waalaikumsalam." Mau kemana Muhammad?"
Saya mau ke Sidratil Muntaha terus ke Mustawa. Saya mau menghadap Gusti Allah. Kebetulan kata Kanjeng Nabi Musa, nitip ya. Nitip apa ini? Tolong sampaikan kepada Allah, sholat yang 50 waktu jumlahnya terlalu banyak. Umatku dari kalangan Bani Israel tidak kuat sholat 50 waktu. Mudah-mudahan bisa dikurangi karena melihat kebijakan, karena melihat engkau wahai Muhammad. Akhirnya Rasul pun menghadap Allah. Apa kata Allah? Wahai Muhammad, apa yang kau inginkan? Aku selalu berharap apapun di dunia ini atas ridhomu. Allah meminta ridho kepada Rasulullah, sedangkan Nabi lain meminta ridho kepada Allah. Hebatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Allah berharap, kalau engkau ridho Muhammad, kata Allah, maka aku pun ridho. Kalau Nabi yang lain tergantung Allah ridhonya, Pak. Kalau Allah tergantung Nabi kita, makanya luar biasa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Gusti, sholat wajah kata-kata 50 waktu kekatahan tulung dituruni. Semenjak itu kemudian diturunkan oleh Allah karena melihat ridho Nabi. Baik Muhammad, kalau memang itu maumu, aku turunkan menjadi 5 waktu. 50 dikurangi 5, Pak. Tinggal sisa berapa, Pak? 45. Turunlah Nabi kepada Nabi Musa kembali. Wahai Musa, sudah diturunkan oleh Allah. Berapa? 5 waktu. Tinggal 45 waktu lagi. Apa kata Nabi Musa? Ya Muhammad, irji ila rabbika, kembali engkau kepada Tuhanmu. Sampaikan 45 waktu. Terlalu lama untuk umat-umatku, juga untuk umat-umatmu. Aku yakin umatmu tidak akan kuat melaksanakan sholat sebanyak itu. Umatku saja yang badannya besar, mereka jatuh, banyak yang sakit, banyak yang bergelimpangan. Komo umat anjen Muhammad, apalagi nanti umat kamu, badannya pada kecil-kecil, utangnya aja gede. Betul? Kagak bakalan kuat Muhammad. Balik lagi Kanjeng Rasul, diturunkan lagi 5, jadi 40. Bertemu lagi dengan Nabi Musa, irji ila rabbika, datang ke Gusti Allah, diturunkan lagi 5, menjadi 35, menjadi 30, menjadi 25, menjadi 20, menjadi 15, menjadi 10, menjadi 5. Tanpa sadar Rasulullah bolak-balik selama 9 kali. Dikali 5 berarti 45. Sisa berapa? 5 waktu. Kata Rasulullah, Musa, sudah tinggal 5 waktu sekarang mah, alhamdulillah. Apa kata Nabi Musa? Irji ila rabbika. 5 waktu masih terlalu banyak. Suruh kembali turunkan kepada Allah. Apa kata Rasul? Musa, saya sudah capek, saya sudah lelah, bolak-balik 9 kali. Kata Allah begini, biarkan aja umat saya mah, kalaupun sholatnya sehari semalam 5 waktu, itu pada hakikatnya 50 waktu. Karena 1 waktu Allah ganti dengan 10 waktu. Mana dalilnya? Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa orang yang mengerjakan 1 kebaikan, Allah ganti dengan 10 kebaikan. 1 dikali 10 sama dengan 10. 10 dikali 5 sama dengan 50. Maka kalau kita full sholat dari subuh sampai isya, Allah balas 50 waktu. Padahal kenyataannya cuma 5 waktu. Itulah kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah. Subhanallah. Akan terjadi repotisasi. Muhammad, lihat saja kalau kau tak percaya, umatmu tidak akan kuat sholat 5 waktu. Nyata omongan Nabi Musa sekarang telah kita alami, Pak. Maaf, subuh kita 7:30. Betul? Dohor kita 3:30. Asar 5:30. Isya, maghrib tereh isya. Sholat isya mah hees. Subuh kaburangan deui bae. Subuh kesiangan, dohor di pekerjaan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya tidur. Itu pekerjaan kita dan bukan omongan Nabi Musa. Nyata, this is a reality. Menjadi sebuah kenyataan. Hadirin, cerita Nabi Musa pada saat itu kita alami sekarang. 5 waktu saja kita ripuh, Siti. Betul apa betul? Masya Allah, padahal cuma ya, kalau kita hitung waktunya, subuh 2, dohor 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Kalau disatuin jadi berapa? 17.
Berarti 2, 4, 4, 3, 4. Karena belajar bahasa Inggris ya. Subhanallah. Dikontak tuh nomor tersebut, Pak. Calling to good. Panggil kepada Allah. Andai kata satu nomor ada kekurangan, ketika ibu menelpon keluarga di Mekah, maaf satu nomor tidak kepencet. Pak RW nelpon bos bawang, satu nomor nggak kepencet, nyambung nggak? Kagak bakalan Pak RW. Pas ditelepon, halo, maaf nomor yang anda tuju baru saja menjadi rangda. Wah, ternyata salah sambung Pak. Apalagi kepada Allah, kita cuma sholat sehari semalam, maghrib doang misalkan. Giliran ngedoa sama, ya Allah lancarkan bisnis saya ya Allah, ini barang kagak ada yang laku. Habis sholat maghrib Pak ngedoa, ketika meminta keinginan pengen dipercepat, tetapi kenapa menghadap Allah diperlambat? Disitulah salah manusia. Betul. Coba kita percepat menghadap kepada Allah. Sholat begitu belendung gegeraan lupa ke masjid kamu sholat. Ya manu adan-adan nu edan-edan. Betul apa betul? Makanya kata syairan Jawa tuh gini, dikentongi diadani ora teka, iku wong bakal cilaka. Dikentongi diadani ora teka, iku wong bakal cilaka. Dawuh Nabi sekabe umat Islam aja ninggal sholat siksane berat engko ning alam akhirat. Sugi sawah sugi mobil, besok mati tunggangane kantil. Harta benda pada baik boleh orang ngerti. Yang terakhir sugi sawah sugi mobil, besok mati tunggangane kantil. Kantil itu adalah kurung dedes kurung batang Pak. Sesugi apapun sebanyak apapun harta kita, terakhir the finishing of life for man itu ternyata kematian. Jadi tidak perlu ada yang kita banggakan. Kita punya mobil 18 unit, maaf setelah dikubur pelek nggak ikut Pak satupun. Betul. Pangkat kita setinggi apa? Maaf. Ketika kita mati setelah dikubur, siapa yang bisa menyelamatkan pangkat kita? Maaf. Besok mati tunggangannya kantil, digotong di kurung dedes. Makanya orang kaya jangan sombong sama yang miskin. Mentang-mentang punya mobil bagus, ngeong, eta cai ngageceh karena bengut. Kata orang miskin, kira-kira apa itu bawa mobil? Apa kata orang kaya? Nongol di jendela pintu mobilnya. Salah lo nggak kebeli mobil. Giliran dapat sebulan mati orang kaya Pak. Yang gotong kurung dedesnya, yang gotong pasarannya, yang gotong kantilnya, orang yang kegejeh mukanya tadi. Masya Allah. Kita nggak tahu orang-orang yang kita benci, orang-orang yang kita anggap hina, orang-orang yang kita rendah. Siapa tahu mereka yang akan memuliakan kita ketika kita mati. Betul apa betul? Harta benda orang ngintil, si ngintil amal secuil. Punya apa kita di alam dunia? Segera hitung nasabnya, nisabnya, segera hitung zakatnya. Jangan enak-enak Pak.
punya harta puluhan juta, ratusan juta, ojo menang saos. Kita belajar zakat dikit. Pak RW Muhyiddin, RW sing terganteng sekali apa, Cipocok cek pemajikan sama pangkasepna. Betul. Usaha dari mulai bulan pertama Syawal sampai ketemu Ramadan, ini ternyata modal awalnya cuma 10 juta. Pasti mau lebaran dapat keuntungan sampai 100 juta. Maka Pak RW Muhyiddin wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% sebagai nisab. Bagaimana Ustaz cara mengeluarkannya? 100 juta tolong dibagi 2,5%. Berapa hasilnya? Itu keluarin. Cuma 2,5 juta Pak RW. Amplopin, masukin ke amplop 25 biji, isinya cepet-cepet. Kumpulin yatim, kumpulin janda-janda, kumpulin panti jompo, sebagiannya kasih ke DKM, sebagiannya kasih lagi ke orang-orang yang membutuhkan. Itu namanya zakat. Gimana kalau misalkan sama Pak RW tetap aja dipegang sendiri? Enak aja Pak Ustadz, saya yang nyari tiap hari, orang lain yang makan keringat saya. Pak, ada hak orang lain di dalam harta kita. Makanya kenapa kita tidak menyadari, kadang kita tidak sadar Pak. Zakat itu maknanya kotor, artinya sesuatu yang diharamkan, jangan dimakan Pak. Kenapa Allah ciptakan kucing di dunia ini dengan taring yang sangat kuat? Tugas kucing adalah memakan sisa makanan dari kita yang disebut tulang. Semua makanan yang kita beli, ayam contoh 2 kilo, ibu beli dari pasar, ibu masak, setelah matang apa ibu makan semua dengan tulang-tulangnya? Enggak Pak, Bu, ibu kasih tulangnya ke kucing, dan tulang itu adalah zakat. Coba ibu makan dengan tulang-tulangnya, tapi jangan di presto, makan aja langsung. Nggak lama ada pengumuman di masjid, innalillahi wa inna ilaihi rojiun, ibu kokom telah meninggal dunia kemarin ketelak tulang kotor. Betul apa betul? Hati-hati saudara, zakat itu kotor, harus dikasih. 2,5% itu kecil, dari 100 juta cuma 2,5 juta. Nah ini nanti bisa apa? Kalau tetap dimakan sama kita, mohon maaf kalau bahasa Sunda bilang mengabadi Pak. Jadi back to human body, kembali kepada dirimu sendiri. Kita makan tulang, ya ketelak. Ada kucing sering seliweran di rumah kita, kasih itu. Ini zakat makanan kita. Karena kalau tidak dikasih, kita makan dengan tulang-tulangnya. Maaf Pak, ketelak. Betul? Ini mah ada kucing, dia ke rumah dijajak, megangin pinggang kucingnya. Datang keluar ketemu sama ayam. Ayam juga sama Bu, jangjangnya sengkleh. Gara-gara apa? Dihajar pakai gantar, nyongcongin gabah pas ibu lagi ngejemur padi habis panen. Padahal dipatokinnya cuma 5 biji doang. Kata ayam, aku nggak protes ketika telurku diceplok, telurku didadar, dagingku diopor, semua aku tidak protes kepada manusia. Kenapa aku baru makan biji gabah 5 biji saja aku sudah digebuk dengan gantar? Betul? Datang kucing, cek meong kuenya sarwa, tulang tonggong hanya terpotong doang, dijajak taku set, ibu-ibu nukorete. Akhirnya curhat ayam sama kucing, nasib ya jadi binatang. Sedang curhat keduanya, datang sapi. Ada apa? Ayam sama kucing ribut aja dari tadi. Ini si kucing dijajak tonggongnya. Kalau si ayam ini sengkleh jangjangnya. Siapa pelakunya? Jelemah, manusia yang rakus. Lah emang kalau berbicara manusia mah bener nggak bakalan ada beres-beresnya. Sebetulnya aku yang lebih sedih kalau cerita tentang itu. Kenapa lagi kamu sapi, kata ayam sama kucing. Kalau aku lebih parah dan lebih sadis. Tiap hari susuku diperas sama manusia, tapi tak ada satupun laki-laki yang mengawiniku. La ilaha illallah. Ternyata nasib sapi lebih parah Pak daripada kucing sama apa tadi? Ayam. Kembali kepada zakat. Jangan lupa berikan hak orang-orang yang kita anggap tidak mampu. Kalau usahanya jalan dalam waktu 1 tahun.
Ustaz, kalau misalkan nggak jalan, nih contoh. Pak Lurah Aan. Satu hari punya keuntungan 2 miliar karena ngejual tanah, dapat proyek. Waduh, pas gitu bingung mau gimana ini nih uang 2 miliar, sedangkan ada 2,5% yang harus diberikan. Itu mah namanya bukan zakat, Pak. Tapi apa disebutnya? Bukan zakat, cuma sekedar sodakoh. Karena apa? Nisabnya nggak nyampe 1 tahun, cuma di 1 hari tadi. Begitu 1 hari dapat uang 2 miliar, kan nggak perlu panjang waktu. Maka keluarkan 2,5%-nya. Berapa 2,5% dari 2 miliar? Ayo tebak-tebakan. Hasilnya 50 jut ku hese. 50 juta. Kecil kan? 1 miliar itu 25 juta. Bapak 500 juta itu 25 juta, Pak. 2,5%-nya. Kalau 1 M berarti berapa? 50. 2 miliar sama dengan 50 juta itu 2,5%-nya. Kata Pak Aan, kemana ini ngeluarin uang 50 juta? Susah amat ya. Tiba-tiba nelpon saya, Assalamualaikum Ustaz, bisa datang nggak ke rumah? Tuh darak-darak ya datang ke ini. Nyusul duit 50 juta. Alhamdulillah. Ini Pak Ustaz buat yatim piatu, ini buat bikin pesantren, pokoknya 50 juta. Terserah Pak Ustaz, asal jangan dipakai kawin lagi. Nah, alhamdulillah. Itu namanya sodakoh, Pak, karena hasilnya cuma 1 hari. Yang disebut zakat itu harus ada nisab. Apa nisab? Hitung-hitungan usaha selama 1 tahun. Harus bisa membedakan antara zakat dan sodakoh. Kadang kita suka salah tafsir. Ada orang habis cair bisnis, Pak, kita lewat, wih zakat, salah. Masa zakat 1 hari? Harus ada nisab. Kalau itu namanya japrem aja udah. Wih japrem, gitu aja, Pak. Iya, jatah preman. Al-hadirat hadaina Allah wa iyyakum ajmain. Tanpa terasa 1 jam sudah saya ngomong. Ibu-ibu terakhir mau saya kasih kejutan, mau saya kasih surprise. Ibu mau nggak masuk ke surga? Mau? Udah tahu Bu jalannya? Oh belum? Terus mau jalan mana? Nah ini Bu, dengerin ya. Surga ibu ada di suami ibu. Mari kita kaji satu persatu. Rasul pernah berkata, seorang istri membuatkan kopi 1 gelas sehari atau teh manis apa aja untuk minum suaminya, Allah ganti pahalanya dengan seperti puasa sunnah selama 1 tahun. Makanya pulang dari sini, Pak, bangun Pak, ngopi Pak, ngopi. Tidur mulu, ngopi. Tuh udah dibikinin 10 gelas. Pengen punya pahala 10 tahun puasa sunnah. Kata suami ibu sambil bangun teh kalacap aja. Pas dilihat, ente kesurupan jurik di mana? Biasanya mah nggak pernah begitu Bu ya. Suami bikin kopi sendiri kan? Iya kan? Ngaku aja sih Bu. Bu, Siti Khadijah lagi nyuci, ada Rasul pulang ceramah, bikin kopi di dapur, dikejar, cucian ditinggal. Jangan kau bikin kopi, ini tugasku sebagai istri. Subhanallah. Mudah-mudahan ibu-ibu di komplek di sini mah pada begitu. Amin. Ya Rabbal alamin. Selesai, Rasul istirahat, datang kopi. Ini kopinya sudah selesai. Silakan diminum, kalau kurang manis tetap mata aku, kata Siti Khadijah. Kalau masih agak kurang air nanti aku tambahkan kembali. Aku mau melanjutkan ke dapur lagi, maunya sehan lagi. Dadah sayang. Sebelum diminum kopinya Bu, Rasul sudah lega hatinya, sudah kenyang perutnya. Karena apa? Akhlak istrinya yang bagus. Betul apa betul? Rebut, kalau suami lagi bikin kopi itu rebut. Pernah direbut Bu? Belum. Ayah ke ibu mah disampuran, alhamdulillah ya Allah suami saya sudah dapat hidayah. Betul apa betul? Ternyata suami saya sudah mandiri sekarang, bisa bikin kopi sendiri, pengen mangan ngambil sendiri. Yang kedua ibu, surga ada di telapak, ada di suami ibu. Yang kedua, Rasul pernah berkata, siapa seorang istri yang mencium tangan suami 1 kali, maka Allah ganti pahalanya dengan sama mencium Hajar Aswad di Mekah 1 kali. Teu perlu ka Mekah, ongkoh can daftar. Cium. Kodipit.
tekani ngomahku nembek ya disosor ya. Jare Ibu Aa, mana tangannya? Udah itu. Terjadi penciuman Hajar Aswad di Mekah. Subhanallah. Nukati lu ibu, hiji istri nyium, melihat menatap wajah suaminya dengan penuh keikhlasan. Subhanallah. Allah ganti pahalanya sama dengan menatap Ka'bah di Mekah. Ulah amin, tetep banget salaki. Amin. Ayo mak ayah nutup di polototan. Pulang dari sini, kakak banget, mana banget kakak banget. Muka. Oh, itu mukanya jelek ya. Ujung-ujungnya ngehina. Maksudnya ketika suami ibu sedang tertidur lelap, ya Allah Gusti, ini dia wajah suamiku, seharian mencari nafkah untuk aku dan anak-anakku. Berikan dia kekuatan ya Allah. Jadikan dia suami yang bertanggung jawab, suami yang soleh yang bisa mengantarkan aku antil jannah hingga ke surga. Ya Rob, tuh lagi bobo pandangin ibadah. Iya mah ayah bisa lagi di deket di polototan. Nah kemana dia? Ulah ke dapur. Atau batur di jero kamar mah itu ke dapur. Yang keempat, seorang istri mencuci pakaian walaupun hanya sepotong, lalu kemudian dia memerasnya. Air yang ngocor dari perasan pakaian seorang suami ini menjadi tetesan ribuan malaikat dan bersujud kepada Allah meminta ampunan untuk dosa istri yang sudah mencuci pakaian suaminya. Makin banyak diperas, makin banyak malaikat yang minta maaf. Pertanyaannya, apakah iya ibu mencuci sampai diperas seperti itu? Mesin cuci masuk surga duluan. Terus ibu-ibu medingin. Jadi ibu jangan marah. Kalau ibu mau masuk surga, di dalam ada kotak segi 4. Apa kata kotak? Dadah, see you next time. Aku duluan ya. Ternyata mesin cuci sudah di dalam. Tapi ingat bu, mesin cuci juga nggak bakalan nyala kalau nggak dicolokin sama ibu. Berarti tetap ibu masuk surga duluan, mesin cuci sudah disono duluan. Cuci, balik di dia. Baju kotor, baju, pakaian, baju, salin. Kata suami ibu, baru juga salin, perosotin aja nggak apa-apa. Ayo kuat, ayo gerak boga pahala. Yang terakhir kelima, apabila seorang istri mencium suami satu kali, ikhlas karena Allah, biti binafsiha, pakaan nama qiraatil Qur'ani isnatai asrota marrotan. Allah berikan dia pahala satu kecupan sama dengan menamatkan Quran 12 kali. Alhamdulillah. Mana hadisnya Ustaz? Dalam kitab Adabun Nisa halaman 292 juz pertama. Rasul berkata, Bismillahirrahmanirrahim, wa ayyuma imra'atin qabalat jaujaha biti binafsiha faka'annama qara'atil Qur'ani isnatai asrota marrotan. Apabila seorang istri mencium pipi suaminya dengan penuh keikhlasan ibadah karena Allah, faka'annama qara'atil Qur'ani isnatai asrota marrotan, Allah ganti pahalanya dengan sama, yaitu mencium pipi satu kali sama dengan menamatkan Quran 12 kali. Alhamdulillah. Pulang dari sini bu, cekek beheng salaki. Cicing, sebelah lagi sayang, keningnya, nggak kerasa udah 3 kali kecupan, 38 kali tamat Quran. Alhamdulillah. Bisa Ustadz pengen namatin Qurannya 100 kali lebih, mangga. Cekek beheng salaki. Deketkan karena pipi ibu cicing kakak yang tamat Quran 100 kali. Beres dicocrok regel kabeh untune. Aki-aki dicium. Jojorowokan. Nah, panggilin Pak Ustadz, panggilin Ketua DKM. Ada apa Pak? Mamah mau kesurupan. Karena biasanya kan nggak pernah. Maka pulang dari sini udah tahu pahalanya, pulang ke rumah langsung cekek bu salaki. Surga ibu 5 sudah saya sebutkan, semua adanya di suami. Sebetulnya kita sangat mudah mencari surga. Hidup ini pilihan, hell or jannah.
neraka atau surga? Silakan. Rawat suami ibu dengan baik, rawat istri bapak dengan baik, berumah tangga, take and give, bottom up, memberi dan menerima dari atas ke bawah, saling pengertian. Karena rumah tangga kita bisa sakinah mawaddah warahmah, semua tumpuannya ada di kita berdua. Harus ingat ketika dulu kita masa-masa berpacaran, berhubungan, bahkan sudah main cinta-cintaan sebelum dinikahkan bertahun-tahun. Masa rumah tangga sudah punya, bahkan anak sudah 12, ribut mulu tiap hari, anaknya makin banyak. Alhamdulillah. Eta ributna berang peuting teh tangaran. Awet rajet cek orang Sunda mah. Berang perang peuting damai. Ngarti seuri ta ibu-ibu. Teruskan ya, Bu. Terus. Ibu ya. Nih tips satu lagi, Bu. Runtah. Apa itu runtah? Sampah. Sampah hati. Sampah hati ada di dalam kolbu ibu, ada di dalam dada ibu. Ini kalau runtah hati bisa dibawa dalam kehidupan sehari-hari, maaf, dia akan mengotori kehidupan kita. Yang pertama, runtah. Dari kata runtah ada beberapa huruf. R-U-N-T-A-H. Huruf R kita mustaq dari lafaz ria. Ria adalah rasa ingin dipuji, ternyata itu sampah hati. Runtah hati, leungitkeun, hilangkan. Ke pengajian punya emas lemari dibuang ke kabeh. Jualan bongkok. Wih, toko emas lewat. Baju pengen ganti tiap hari, ke majelisnya seminggu 7 hari. Sekali majelis 1 baju. Utangnya Bang Emok, Bang Mekar, Bang Syariah, semua diambil sama dia. Nauzubillahimin dzalik. Hari Sabtu kelabu, hari Minggu ungu, hari Senin koneng tai, hari Selasa putih tulang, hari Rebo mah hejo tai kebo, wae Kamis pink, wae Jumat mah putih kabeh tilur kandak ka majelis taklim nang nganclok kabehan. Jangan pengen dipuji, hilangkan sifat pengen dipuji ya. Ingat itu runtah namanya, ria. Ada huruf apa lagi dalam runtah? Kita mustaq dari lafaz ujub. Mawal ujub, merasa diri paling gagah. Mun eueuh aing dak di BMS ya, mun eueuh aing cek PR we. Naon ya we mun eueuh aing, mun eueuh aing. Mun eueuh aing di BMS moal aya aing. Atuh. Itu namanya ujub. Jalan gak bakalan selesai kalau tidak ada saya. Orang PU yang ngeberesin. Masjid gak bakalan beres, tukang bas Pak yang ngeberesin, bukan dia. Hati-hati ujub. Yang ketiga ada huruf apa Pak? N. Kita nih mustaq dari lafaz nifak. Apa itu nifak? Munafik, bermuka dua. Ancaman bagi orang munafik kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, ayatul munafikin salasun, idza hadasa kadzaba, fa idza akhlafa, fa idza wa'ada akhlafa, fa idza tumina khanna. Ciri-ciri orang munafik ada 3. Pertama, idza hadasa kadzaba, apabila dia berkata selalu berdusta, bohong aja. Nah, itu munafik Pak. Tenang pokoknya, jalan ini sampai ke langit bakal saya bikin tol. Laut akan saya keramik. Wa'ida wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji selalu mengingkari. Dia sendiri yang berjanji, dia sendiri yang mengingkari. Fa'ida tumina khonna. Yang terakhir, apabila dia dipercaya, berkhianat terhadap kepercayaan tersebut. Ini munafik. Makanya ibu, kalau suami berangkat usaha, suami ke Jakarta, suami ibu nyari nafkah, dititipin sama suami, jaga anak, jaga rumah, jaga harta kita, jaga kemaluanmu. Salaki ke Jakarta ibu bobogohan jeung kosipa. Iya amit amit. Nauzubillahimin. Hati-hati saudara. Awas. Yang keempat ada T dan A. Kita satukan menjadi kata takabur. Apa itu takabur? Sombong. Sombong bisa sombong ilmu, merasa diri paling bisa. Ketika sholat ada bacaan orang salah, langsung ditegur di dalam masjid. Jangan, please deh. Berhenti selesai sholat, setelah orang sepi baru kita ngobrol. Pak, punten itu tadi bacaannya kurang syiddah itu, kurang tasdid ya. Jadi nanti mah jangan sirotol ya Pak ya. Iya kan kedengarannya sama dia siretel ladina gitu kan. Jangan ditegur di situ. Begitu mendengar ada kalimat siretel, mentang-mentang paling paham tentang Al-Quran,
bubar sholatnya, bubar semesin, bubar. Kenapa? Fatihahnya si retel. Jangan begitu, Pak. Isra Miraj ini kita etika tentang sholat. Sholat harus pakai etika. Pertama, jaga kebersihan tubuh kita. Yang kedua, pakaian kita nggak perlu mewah, Pak, nggak perlu bagus, nggak perlu mahal, yang penting rapih, jauh dari najis, dan bukan belinya itu bukan dapat ngutang belum dibayar, bukan ya, yang penting suci, udah cukup. Itu etika sholat. Pakai sarung kalau bisa ya, pakai celana juga nggak apa-apa, yang penting rapi. Jangan sekali-kali sholat berjamaah berbaris di barisan depan pakai partai bajunya, baju partai dipakai sholat berjamaah, barisannya paling depan, yang di belakang dia usul potong. Allahu Akbar, coblos nomor 1. Aduh, nggak boleh begitu, saudara. Coba kalau sholat tuh yang sopan, pakai etika. Baju partai ngapain dipakai sholat coba? Mah jengkah sawah jeng ngeprik. Selanjutnya hadirin, T dan A, takabur, bisa terbagi-bagi. Ada orang sombong karena hartanya. Ingat, kita sombong karena harta, semua harta akan habis. Kita berasal dari bumi dan akan kembali kepada bumi. Manusia ini adalah lahir dari perut, hidup untuk mencari kebutuhan perut, dan mati menuju perut. The man born from stomach, life for stomach, and death go to stomach. Ngerti ibu? Saru aku lagi dengar. Manusia lahir dari perut, hidup mencari bekal perut, dan dia mati akan masuk ke perut bumi. Udah beres. Dari perut nyari perut untuk perut. Atau lahir dari lubang, hidup mencari lubang, matinya masuk lubang. Singkat hidup manusia. Hanya kita yang merasa gagah karena kita sedang sehat, karena kita sedang punya ini, sedang punya itu, sehingga kita merasa bahwa semua adalah milik kita. Hindari pemikiran seperti itu. Ingat, orang-orang sombong ditenggelamkan oleh Allah hanya oleh tentara kecil saja. Fir'aun cuma digencet sama air laut, Pak. Mati Fir'aun. Dia merasa bahwa dirinya adalah Tuhan. Sembah aku wahai Musa, sembah aku wahai Asya binti Mujahim. Ana dil autan, ana rabbukumul a'la. Dia diberikan umur oleh Allah sebanyak 420 tahun. Tinggi badannya 9 meter, lebar dadanya 4 meter. Kalau sekali makan habis kebo hiji. Fir'aun, Pak. Bengisnya bukan main. Ada bayi laki-laki dibunuh karena dia tidak setuju. Ketika meninggal dunia, Allah tenggelamkan di tengah laut dan digencet sama air, tewas. Cuman segitu doang. Jadi apa yang mau kita sombongkan di alam dunia? Maaf, semua berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka kenapa ada kalimat inna lillahi wa inna ilaihi? Semua kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Mari kita tungkulkan kepala, kita lihat bumi. Itulah tempat yang akan menjadi tempat kita kembali. Tak perlu ada yang disombongkan, Pak. Jangan kita bersifat seperti langit karena kita berasal dari tanah. Sholatlah di belakang imam sebelum engkau disolatkan di depan imam. Sekarang saja kau hidup di bawah, di atas tanah, mungkin besok lusa kau berada di bawah tanah. Tak perlu ada yang disombongkan, Pak. Ingat, umur, kematian semua diacak, di lotre, Pak. Di lotre. Kematian itu tidak melihat usia. Maaf, ari hayang urang mah Pak RW nu paetan aki-aki nu geus paruti, buukna nu geus parongkok, eta heula sih nu parae. Pan teu bisa kitu. Di lotre diajak, kadang-kadang cucunya yang masih gagah yang meninggal. Dalam keluarga, bapaknya sudah tua, anaknya yang meninggal. Di lotre. Dan kematian itu, kata Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani dalam kitab Nasaihul Ibad, dalam syairannya, ya man bidunya hustaqal qad garahu tulul amal aw lam yajal fi qablatin hatta dana minhul ajal. Al mautu ya'ti baktatan al kubru sundukul amal isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Mati ngagetkeun datangna. Datangnya mengagetkan kematian. Kemarin mama sih sama saya itu ke pasar ngebaso, ya Allah, kenapa sekarang ngedenger udah meninggal Gusti? Kaget. Tadi pagi mama sih ngojek nganterin saya ke pasar, jam 12 dohor dia meninggal, ya Allah, kaget banget. Gak usah kaget, Bu. Yang kaget itu tadi pagi dia meninggal, jam 12 ngojek. Harusnya itu yang kaget. Kemana dia sekarang? Mati. Oh mati, terus sekarang kemana? Ngojek, Bu.
eta nu kaget mah. Ari eta maot heula non kemudian ngojek dulu kemudian meninggal, jangan kaget. Makan bakso dulu kemudian meninggal, jangan kaget. Yang kaget itu, ya Allah, tadi mah ini orang meninggal, kenapa sekarang makan bakso? Betul apa betul? Tuh, Masya Allah. Terakhir ada kata apa Bu dalam kata runtah? Ha, kita mustaq dari apa? Hasud. Mahwal hasud? Al hasud la yahsudul maksud. Hasud itu adalah ketika dia berdoa kepada Allah, ya Allah, aku ingin ini, aku ingin itu, Allah tidak memberikan kabul, Allah tidak menjawab doanya. Karena apa? Ada rasa benci terhadap tetangganya. Hasud itu ibu senang melihat tetangga susah dan susah ketika melihat tetangga senang. Nah itu hasud. Tetangga ibu kebeli kulkas, ibu paranas tiris. Tetangga ibu kebeli mobil bagus, ibu guguluntungan di jalan. Tetangga ibu kebeli panci, ibu ngabolak. Tetangga kebeli motor, ibu ngebul. Tetangga naik haji, ibu naik tower. Itu hasud. Kesal sama orang yang berhasil karena dia nggak berhasil-hasil. Ada orang naik haji dikatain sama dia, no haji kosasi. Apa haji kosasi? Ongkosnya dapat ngasih. Lamun ono mah haji wahyu. Apa haji wahyu? Ngejual sawah, payu. Oh yang itu haji Fatimah, ngejual tempat sama rumah, berangkat ke Mekah. Hari teh haji naon? Aku mah haji mereka doang. Selalu ngomongin orang nggak berhenti intinya. Terus gimana kalau ada orang usahanya ngumpul-ngumpul, pupuk tai kebo, tai kuda. Dia berusaha setiap hari dapat 10 tahun, dia punya tabungan besar, dia naik haji. Masa dia pulang dari Mekah dikatakan tuh haji tai. Indah adil hidup ini, saudara. Betul. Maka hasud, hilangkan sifat hasud. Karena hasud sangat mengganggu terhadap ibadah kita. Runtah, ria, ujub, nifaq, takabur, hasud. 5 poin dapat oleh-oleh. Pulang ke rumah ditanya sama suami, dapat apa tadi ceramah? Alhamdulillah, dapat runtah. Apa itu runtah? Itu orang yang apa? Yang ngejubuk aja nggak pernah kemana-mana, kerja kagak, ngejubuk aja di rumah, itu runtah. Cek salakina asa nyinggung aing siapa? Ya Allah ya Rabbana, masih ingin ngomong ternyata waktu tanpa terasa ya Bapak Ibu ya. Ngaji mau ulah kebal-kebal, ulah panjang-panjang, pendek, nu penting asup kabeh. Daripada panjang-panjang ulah pes. Betul? Ngaji mah mending pendek tapi asup kabeh. Akur? Saya ngomong panjang lebar, ibu tidur. Akan nggak masuk. Pendek tapi kaharti. Cek bahasa Sunda mah, sadela asal kaala, sacurug asal kacau, daripada loba acak-acakan. Guys, ngaji mah ulah loba-loba. Sakitu bae panginten ti abdinya. Hampura, mohon maaf kepada semuanya. Ya, saya besok harus get landing menuju Malaysia. Insya Allah saya ceramah di Walimatul Khitan Upin dan Ipin. Belum istirahat, Awaji, Pak Lurah, Pak RW. Tiap malam, siang juga jadwal ada, ya Allah. Saya sampai nirisan, awet-awet saya. Datang ke sini juga tadi agak sedikit ngageder awak saya. Kurang tidur, Masya Allah. Mohon doanya kepada semuanya. Besok malam saya harus bertolak ke Ciomas, ke Pabuaran, Desa Pasanggerahan. Kemarin malam pulang dari Ciomas. Jadi kemarin malamnya lagi dari Cilegon, kemarin malamnya dari Sukabumi, Kecamatan Cikakak. Datang ke rumah tuh 5:30 subuh. Jadi ini lagi bulan Rajab, bulannya ngepung buruk. Saya sampai ke sini dan sekarang alhamdulillah di rumah tuh pabalatak yang namanya berkat. Sampai istri saya bosan Pak sama hulu bandeng itu. Nah kalau dari sini dapat hulu bandeng lagi kayaknya istri saya bosan lagi itu. Semalam saya di Ciomas, alhamdulillah itu bagasi mobil penuh sama duren. Alhamdulillah, kayaknya di BMS nggak bakalan jauh sih kayaknya. Ini malah cerita Pak RW. Musim operasi di jalan. Musim operasi. Begitu lewat di jalan ada operasi, kata Pak Polisi, selamat malam Pak Kiai. Selamat malam. Dari mana? Ceramah dong. Nggak percaya. Silakan Pak, periksa bagasinya. Dibuka sama Pak Polisi. Tetet. Oh, ada Pak Kakak kerja, Pak Kakak. Belah dia ayah bolu, belah dia ayah kadu. Kata Pak Polisi, aman Pak Kiai, silakan dilanjutkan perjalanan. Lolos.
Yang saya khawatirkan, saya pulang dari sini mobil saya kena operasi lagi, begitu dicek kosong. Ini mah lagi cerita. Lagi cerita. Mobil saya di sebelah sono parkirnya Pak RW. Ampurannya kasadayana ceramah ti penting tadi kieukeun mah hararees. Tararidur ngarerek kenanya. Ampura saya nama asli sama dengan Pak Haji RW Muhyiddin Atobroni SPDI. Asli dari Kampung Pasirengit, Desa Kaungcaan, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang. Alhamdulillah sekarang saya berumah tangga di Kampung Nyomplong, Desa Cibadak, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak. Kebetulan di sini ada kakak ipar Alji. Saya menikah dengan adik beliau pengais bungsu yang perempuan. Makanya saya datang di sini nggak berani ngomong-ngomong macam-macam tentang Rangda. Soalnya ada beliau. Hadirin hadirat, hadirin Allah wa iyyakum ajmain. Minta doa kepada semuanya agar saya diberikan kesehatan. Mudah-mudahan saya dilancarkan dalam berdakwah. Langkah adik Bapak Komandan tadi penasaran itu katanya pecinya tinggi banget Ustaz, ada apanya dalamnya itu? Saya perkenalkan, peluh itu hanya kepanjangan, peci luhur titik udah. Kali aja ada yang nyangka saya itu udah nggak bisa berdiri. Karena peluh itu kan ngaplek Pak. Ayo siapa tuh yang nyangka? Ibu-ibu nih terutama nih. Bu ya, jadi peluh itu cuma singkatan peci luhur. Segala yang disingkat akan mudah diingat. Kades kepala desa, kepala sekolah Kepsek, Kapolsek, kepala kepolisian sektor, kepala madrasah Kaeman, wakil kepala madrasah Kaeman, pernah karena Kaeman denta. Jadi semua yang disingkat itu akan mudah diingat. Ibu, saya pengen nempelin nama saya Ustadz di anak sama nama bapaknya, boleh. Nama ibu siapa? Kokom. Nama suami Abbas, berarti anak Baskom. Kan singkatan. Nama saya mah Dahlia, Pak Ustadz. Ai suami Dardiri, berarti anak Dahdir. Ya, itu cuma sekelumit saja singkatan. Artinya saya ngariung pakai peci ini sebagai simbol saja. Dan pulang mungkin jangan kaget kalau jeruk, salak, anggur pindah semua ke peci. Puas. Mohon maaf ya, kita selawatan sebelum diakhiri. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sabana wa balighna Ramadana wa hasil ma qasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sabana wa balighna Ramadana wa hasil ma qasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sabana wa balighna Ramadana wa hasil ma qasidana. Naik sado ka parung panjang kudana abrug-abrugan pidato maulah panjang-panjang betengkulana geus kukurubukan. Angkat tangannya kita berdoa semua. Mudah-mudahan dikabul doanya. Bijudika karumikat dari karam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bin awwalin wa barik wasallim radhiyallahu ta'ala kulli sahabat rasulillahi ajma'in. Amin 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 alhamdulillah rabbil alamin hamdan yu'afina ma yukafi mazidai rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim azimi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa salatan tunjina biha min jami'il ahwalil afat wa taqdiran jamil hajat wa tutahhiruna biha min sayyi'at rabbana bi innaka la tarjala tuqallibuna bi asal ghaya min jamil khairati fil hayati ba'dal mamati innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al hadhil qaryatan BMS qaryatan Ciboncok qaryatan islamiyatan mutmainatan wa mughaniyatan nafi'atan maradiyatan aminatan salamatan indaka ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna wa ja'al auladana min ahli ilmi, min ahli Qur'an, min ahli ibadah, min ahli hadis, min ahli sadaqah, min ahli haji wa min ahli umrah wa min ahli khair. Wa la taj'alna wa iyyahum min ahli su'i wa dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin.
wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalika fadlu minallah wa kafa billahi alima. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wa akrimna bi nuril fahmi wa aftah lana abwaaba fadlika wansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin wa mughniatan indaka ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Ghafar ya Aziz. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana wa hasil maqasidana. Allahumma hasil maqasidana wa balligh muradana bil khair. Allahumma hasil maqasidana wa balligh muradana bil khair. Allahumma hasil maqasidana bil khair wa balligh muradana bil khair ya Allah. Rabbana adzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin bil qabul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisyirril Fatihah wa bimujizatil Fatihah ya farijal hamdi wa ya kashifal gham ya man li ibadi yaghfir wa yarham ya dafi'al balai ya rahman wa ya dafi'al balai ya rahim dawahum bi subhanakallahumma tahiyatum bi assalamu akhiru dawahum alhamdulillahi rabbil alamin. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, hadani Allah wa yakum ajmain. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lain waktu kita bisa kembali berjumpa pada waktu dan gelombang yang sama. Hadani Allah wa yakum ajmain. Summa salam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana wa hasil maqasidana wa ballighna Ramadhana wa qil lana dhunubana. Sallallahu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita Syekhi wa Syekhuna Mukarram Kiai Muhyiddin SPDI dari Rangkas Bitung yang telah menyampaikan tausiah agama, hikmah dari Isra wal Mi'raj baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan doa semoga kita selalu mengamalkan apa yang telah disampaikan oleh beliau, dan semoga doa-doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, acara terakhir yaitu penutup. Sebelum kita tutup, saya selaku Muratibul Awqat mohon maaf apabila ada kekhilafan, kesalahan, dan terima kasih kepada semua pihak yang telah mensukseskan acara ini. Sekian dan demikian, mari kita tutup dengan bacaan hafal hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.